Shalom, kembali lagi di program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan dan kasih yang Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengambil waktu untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat, kiranya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Lukas, pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Dengan judul Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kami binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin. Dalam kehidupan kita, tentunya kita diperhadapkan yang namanya masalah. Selama kita hidup di dunia ini, tentunya ada yang namanya masalah. Entah itu masalah dalam lingkungan keluarga kita, pekerjaan, sekolah, maupun lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Dan masalah tentunya menyebabkan yang namanya kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan ketakutan. Sehingga sebagian orang tentunya jika menghadapi masalah, mereka berusaha untuk bisa melepaskan dirinya dari masalah tersebut. Dan dalam pembacaan Lukas ini, pasal yang ke-8, terjadi masalah yang terjadi di Danau Galilea, yang diawali dengan Tuhan Yesus naik ke atas perahu dan bersama murid-muridnya mengajak bertolak ke seberang danau. Ketika mereka sedang berlayar, Tuhan Yesus malah tertidur. Tiba-tiba datang angin taufan menggoncangkan danau dan menghantam perahu yang mereka gunakan, sehingga murid-murid menjadi sangat khawatir dan sangat ketakutan. Mereka takut bahwa mereka akan binasa. Jadi mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur. Mereka membangunkan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bangun, menghardik angin ribut tersebut. Seketika itu juga angin ribut itu menjadi reda dan suasana di danau menjadi sangat teduh kembali. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya dan menegur mereka, "Mengapa kamu khawatir dan takut? Apakah kamu tidak percaya bahwa Aku ini Tuhan dan Allah yang akan selalu menyertai kamu?" Murid-murid menjadi sangat takut dan heran melihat Tuhan Yesus. Dan dari pembacaan Lukas kita ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mau menyadarkan murid-murid bahwa sesungguhnya mereka itu adalah makhluk yang lemah. Dan tentunya dalam peristiwa ini terjadi di Danau Galilea. Yang kita tahu bahwa sebagian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah mantan nelayan.
yang tentunya mereka sudah terbiasa dengan situasi yang ada di danau, yang entah itu terjadi ombak dahsyat atau angin ribut, tentunya mereka sudah biasa. Tapi ternyata mereka masih saja panik dan takut mereka binasa. Mereka tidak percaya bahwa mereka di situ bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang akan menolong dan menyertai mereka. Dan sama halnya dalam kehidupan kita, jika kita menghadapi masalah kehidupan yang begitu berat, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah, yang bisa saja binasa tanpa pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman kita. Tuhan mau menguji kita, apakah kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, atau apakah kita malah mencari pertolongan yang lain yang justru tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya, menunjukkan kuasa dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Hari itu di mana terjadi badai angin ribut yang sangat dahsyat di danau. Dan di situ Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus menghardik angin ribut tersebut sehingga suasana di danau menjadi sangat teduh kembali. Kemudian murid-murid berpikir dan berkata mereka sangat heran bahwa guru yang bersama mereka itu bukanlah guru yang biasa, tapi dia adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa atas angin ribut tersebut dan seluruh kehidupan mereka juga. Dan kita sama-sama yakin bahwa dalam kehidupan kita juga justru Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Jika kita menghadapi masalah yang begitu berat, kita hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Kiranya kita semua boleh menjadi pribadi yang lebih kuat, walaupun badai kehidupan atau masalah datang menerpa kehidupan kita, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kiranya kami boleh terus yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Jika kami menghadapi masalah yang begitu berat, kiranya kami hanya bisa berserah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Haleluya, amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakan
bisa.